yang mau dibahagiakan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai duduknya kita malam ini ada pembagian yang dibagikan oleh Allah tapi kita tidak dapatkan karena kita berbicara atau karena kita tidak perhatian atau karena kita tidak mendengar di tempat ini. Maka dari itu pasanglah telinga kita wahai yang hadir. Pasanglah hati kita wahai yang hadir. Kita berharap moga-moga dengan kita mendengar dan memasang telinga dan hati kita, Allah ampunkan dosa kita. Allah angkat segala kesialan hidup kita. Allah buka kunci surga untuk kita. Allah buka kunci surga untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Dengan kita sebentar saja meletakkan hati kita dan mengkhusyukkan pandangan kita dan menyambungkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad, keberuntungan turun ala qabril masyhad tahsulul madad. Berkata para ulama sufiyun bahwasanya tergantung penyaksian kita dapatkan. Kalau kita menyaksikan kecil, dapatnya kecil. Tapi kalau kita menyaksikan kebesaran Allah, anugerah Allah, sampai Rasulullah katakan ini surga kalian. Kalau kalian melewati taman surga, mampirlah kalian. Jangan tak mampir ya Rasulullah. Adakah taman surga ini ya Rasulullah? Ada. Rasulullah bilang mereka adalah manusia yang berkumpul mengingat Allah dan Rasulnya. Duduknya kita di tempat ini, di majlis ta'lim, di majlis pujian, memuji Allah, ini benar-benar tempat beruntung. Tinggal kita meletakkan penyaksian, dapatkan semuanya. Meletakkan niat dan penyaksian inilah yang paling penting di majlis. Sesungguhnya innallaha yanzuru ila qulubikum, yang Allah lihat ini hati kita. Berkata para ulama, dia adalah niat kita itu. Niat kita lah yang dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang wali min auliyaillah, namanya Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sulaiman. Yang kita baca maulidnya ini punya ibu, namanya Hubabah Alwiyah. Belajar sama Habib Ahmad bin Umar bin Sulaiman. Habib Ahmad bin Umar bin Sulaiman ini tinggal di tempat negeri yang penuh sihir. Nama negerinya Syibar. Orang sana terkenal matanya tajam. Kalau mereka melihat ada orang yang bagus, indah, dengan matanya saja memuji, atau mereka lihat dan mereka takjub, mempunyai pandangan iri dan dengki, besoknya bisa sakit. Terkenal, subhanallah. Dan Rasulullah telah bersabda, innal ainul haq, sesungguhnya mata itu benar, ada, bukan sesuatu yang mustahil. Hingga Rasulullah mengajar kita doa-doa untuk supaya tidak terkena mata tadi. Dan 90% umat Nabi Muhammad meninggal gara-gara kena mata. Gara-gara kena mata. Maka dari itu kita diperintahkan baca wiridul lati supaya jauh dari mata. Nah, Habib Ahmad bin Umar di sini tinggal. Oh subhanallah, doanya beliau ini kabul benar. Ada yang kena sihir didoakan kabul, ada yang ini kabul, ada hajat ini kabul. Sampai orang-orang bilang, ya Habib, mantra apa yang kau baca ini Habib? Sampai siapapun yang datang, siapapun yang minta doa, Allah manja benar, dikasih terus sama Allah. Wah, Allah kalau sudah membuka pintu rahmat, tidak ada yang bisa menghalangi. Ini Habib Ahmad bin Umar ini baru mengangkat tangan saja langsung Allah kasih. Para ulama menanyakan, ya Habib bacaan apa? Dia bilang, ada bacaan. Saya tidak punya bacaan seperti kalian yang ada dengan begini yang ini. Saya punya satu niat. Dan dari niat inilah aku dapatkan isyarah bahwa Allah mengabulkan doa itu. Dan segala yang aku hajatkan, oh ini rahasianya, rahasia para wali. Tapi subhanallah, banyak orang mendengar tapi tidak bisa ngamalkan. Tidak bisa dapat buahnya. Mau dapat buah, amalkan. Apa itu? Dibilang, tidaklah saya ketemu sama orang
Kecuali saya sudah berniat, aku tidak mau bertemu sama orang kecuali aku akan kenalkan dia sama Nabi Muhammad. Aku tidak akan sisakan umurku ini dan hidupku ini kecuali kalau ketemu orang, aku mau kasih tahu, penyelamatmu Nabi Muhammad. Manusia yang mikir ke sana kemari, ingat Nabi Muhammad. Manusia yang memikirkan anak, memikirkan kehidupan, ingat, ketahuilah rumusnya, penyelamatmu yang akan mengangkat derajatmu dan mengangkat segala ketakutan hidupmu adalah Nabi Muhammad. Karena memang Nabi Muhammad sudah ditunjuk sama Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai kekasihku Muhammad kecuali anugerahku untuk semesta alam ini. Engkaulah wahai Nabi Muhammad. Sampai para ulama ini memuji Nabi Muhammad karena sudah tidak ada bahasa lagi. Sampai ngomong, anta syamsun, anta badrun, engkau matahari, engkau bulan, anta misbah, engkau ini lampu. Karena hina sudah bahasa, tingginya sudah kedudukan Nabi Muhammad. Tapi ketinggian duduk, kebesaran, keagungan ini, siapa yang meliriknya? Ibu dan daya dunia menipu. Sampai kita bisa tak kenal dengan kedudukan Nabi Muhammad. Banyak orang sampai meninggal dunia tidak tahu tentang Nabi Muhammad. Dia tahu ada Nabi begitu saja, tapi dia tidak tahu maruah, harga diri, semua kehidupan manusia ini dan semua keselamatan manusia, sumber semua kehidupan, sendi-sendi kehidupan Allah jadikan sebabnya adalah Nabi Muhammad. Karena Allah cinta membanggakan kekasihnya Nabi Muhammad. Untung kita dari proses kehidupan yang panjang ini, kita bisa ketemu majelis-majelis seperti ini yang mengenalkan kita dengan Nabi Muhammad. Kalau kemarin kita meninggal dunia, apa rasa kita? Tertipu kita dengan dunia ini. Bukan kena tipu rumah terlelang atau rumah kita hilang, tapi kena tipu surga kita. Nabi Muhammad tak kita dapat. Hidup yang lama kita jalan, lama benar kita sudah jalan hidup dari kecil, cuma sia-sia untuk ditipu oleh dunia saja. Allah habis. Tidak ada artinya hidup kita selama ini. Na'udzubillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkat Maulid Arba'in ini Allah angkat derajat kita semua. Dan jangan pernah masuk lagi ke majelis ini kecuali sudah kita pasang benar niat kita. Niat apa? Niat pengen kenal dengan Nabi Muhammad. Niat ingin mengenalkan keluarga kita, anak istri kita dengan Nabi Muhammad. Mulai detik ini keluarga kita harus dekat semuanya sama Nabi Muhammad, harus kenal semuanya dengan Nabi Muhammad. Rumah kita mengenal suara kita sedang kirim salam dengan Nabi Muhammad. Di malam hari kita bangun minta kepada Allah, ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai Tuanku ya Rasulullah, ya Allah kirimkan salamku kepada kekasihku Nabi Muhammad. Tinting-tinting rumah kita mengenal siapa Nabi Muhammad dari lidah kita. Ya Allah, kalau sudah ada niat seperti ini hidup, beruntung dan amanah. Jadi tidak jauh, hidup tidak ada yang jauh-jauh. Allah di hadapan kita, Nabi Muhammad di hadapan kita. Semua cerita-cerita dunia ini tinggal kita dekatkan sama Allah. Ini bukan cerita yang jauh, yang nyata semuanya. Ciptaan Allah kita lihat nyata di hadapan kita. Dan Nabi Muhammad, rahmat Allah, pertolongan Allah sangat nyata di hadapan kita. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi letakkan niat ini wahai saudaraku, letakkan niat ini wahai manusia yang merantau di dunia yang sangat dahsyat fitnahnya ini. Niat ini kalau sudah masuk akan jadi benteng kehidupan kita. Insya Allah apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan bisa membinasakan kita, karena ada niat kita, niat ingin dekat dengan Nabi Muhammad, niat pengen cinta dengan Rasulullah, niat hidup kita ini untuk Allah dan untuk Nabi-Nya Muhammad SAW. Maka sempurnalah sudah kehidupan kita.
Kalau tidak ada niat, habis sia-sia umur kita. Insya Allah niat ini Allah tanamkan dan Allah tidak cabut selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala tanamkan panah niat ini di hati kita, dan Allah yang menulisnya supaya tidak ada yang bisa menghapusnya lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami ya Rabb dengan niat salihah. Muliakanlah kami dengan niat-niatnya para aulia salihin. Muliakanlah kami dengan mencintai kekasihmu Nabi besar Muhammad. Muliakanlah kami dengan bisa mencintaimu. Selama ini kami cinta dengan dunia ya Allah, yang ada di hayalan kami dan di angan-angan dan pikiran kami memiliki dunia ini, memiliki mobil, memiliki rumah, memiliki tanah, dan tidak pernah kami berpikir dengan benar-benar niat ingin memilikimu ya Allah. Niat memang ingin cinta denganmu dan kekasihmu Nabi besar Muhammad. Ya Allah, seperti Engkau jalankan volume hidayah pada detik ini, jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad. Jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad. Jangan pisahkan saudara-saudara kami yang Kau izinkan sekarang ini mendengar ya Allah. Kami tidak punya kekuatan untuk merubah manusia ya Allah, merubah diri kami sendiri ya Allah. Engkaulah yang bisa merubahnya ya Allah. Ya Allah, semuanya jangan Kau harapkan satu pun bisa menjadi pencintamu dan pencinta Nabi besar Muhammad. Di hati kami tidaklah kami berdiri kecuali Kau sudah tulis nama-nama kami semua ini, yang kecilnya, yang mudanya, yang tuanya menjadi pencinta Rasulullah, keturunan-keturunannya, keturunan mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berikanlah kami husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Qahhar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.